Secara fisik, aset itu akan mengalami penurunan setiap tahunnya, baik itu karena kecelakaan, karena kerusakan, karena usia, atau penurunan performa. Nah, di sini letaknya fungsi dari beban penyusutan. Beban penyusutan yang kamu sebar setiap bulannya akan membuat laporan keuangan kamu akan lebih menggambarkan kondisi sebenarnya. Dan di dalam laporan keuangan ini, kita sudah buatkan menu untuk menghitung beban penyusutan. Dan dia sudah langsung nyambung dengan pembelian asetnya. Kita contohkan nih, bagaimana format Excel ini akan membantu kamu dalam menghitung beban penyusutan. Di sisi kanannya, kamu juga akan bisa langsung lihat nih penyusutan per bulan, yaitu untuk gedung bangunan 4,1 juta, kemudian untuk kendaraan bermotor 5,2 juta per bulannya gitu ya. Di kolom kanannya lagi dapat kamu lihat ini akan berakhir atau habis umur ekonomisnya di tahun keberapa. Ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Ada yang tanya di kolom komentar kita gini, Prof, minta dijelasin dong tentang beban penyusutan atau beban depresiasi. Jadi, ini memang sebuah topik yang agak jarang diangkat oleh baik konten kreator maupun pemateri gitu ya. Sehingga untuk topik kali ini kita akan khususkan untuk membahas apa itu beban depresiasi atau beban penyusutan. Kan saya sudah mengeluarkan uangnya di awal full gitu ya. Kenapa sih saya harus capek-capek untuk mencatatkan penyusutannya setiap bulan? Atau kamu UMKM nih, kan saya UMKM. Kenapa saya harus repot-repot untuk mencatatkan beban penyusutannya setiap bulan? Ayo kita bahas. Oke, buat kamu yang masih bingung apa itu beban penyusutan, atau mungkin kamu sudah tahu tapi juga masih belum clear gitu ya apa yang disebut dengan beban penyusutan. Mungkin singkatnya begini, saya kasih sebuah analogi deh. Misalkan kamu membeli sebuah motor, nilainya taruhlah 20 juta gitu ya. Secara manfaat, secara nilai, motor itu tidak akan habis dalam 1 tahun. Taruhlah kamu akan pakai 3 sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Sehingga secara nilai manfaat itu tidak habis dalam periode 1 tahun. Sehingga secara pencatatan untuk pembelian barang yang tidak habis dalam periode 1 tahun, kemudian dengan nilai tertentu gitu ya, itu harus dicatat sebagai aset, tidak dicatat sebagai beban, tidak langsung menjadi beban, dicatatnya sebagai aset. Dampaknya terhadap laporan keuangan, nanti di laba rugi kamu tidak akan ada pertambahan beban. Kenapa? Karena kamu mencatatnya di aset, sedangkan aset adanya di neraca gitu ya, tidak akan langsung menjadi beban, tapi masuk ke dalam neraca sebagai aset. Itu pertama. Nah, yang kedua, secara fisik aset itu akan mengalami penurunan setiap tahunnya, baik itu karena kecelakaan, karena kerusakan, karena usia, atau penurunan performa gitu ya. Sehingga aset tadi yang awalnya nilainya 20 juta akan mengalami penurunan nilai selama 3 sampai 5 tahun ke depan. Sehingga penurunan nilai itu kamu harus catatkan sebagai beban penyusutan setiap bulannya. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa harus ada pencatatan beban penyusutan. Pertanyaan paling umum nih, Prof, kenapa sih harus saya catatkan sebagai aset dulu gitu ya? Kenapa nggak langsung saya jadikan sebagai beban? Saya beli motor nih 20 juta ya, saya langsung jadiin beban aja nih 20 juta. Kenapa harus jadi aset dulu gitu ya? Oke. Saya bawa kamu untuk membayangkan dulu nih ya. Coba kamu bayangkan, misalkan kamu beli motor 20 juta, atau yang paling besar deh, kamu beli mobil harga 400 juta gitu ya. Kamu langsung catatkan sebagai beban nih gitu ya, tidak jadi aset dulu. Dampaknya laporan laba rugi kamu akan langsung anjlok tuh di tahun itu. Kamu beli aset, terus kemudian bebannya langsung kamu catatkan 400 juta di tahun itu, net income-nya langsung anjlok, bahkan mungkin bisa minus di tahun itu gitu ya. Padahal secara pemanfaatan aset itu, baik itu mobil, motor, gedung bangunan, itu bisa kamu manfaatkan berapa tahun ke depan gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kamu catatkan pembelian aset yang umurnya manfaatnya panjang gitu ya, kamu catatkan langsung sebagai beban di saat pembelian, itu melanggar salah satu dari beberapa prinsip dasar akuntansi, yaitu matching principle.
di mana harus matching nih antara bebannya dengan pemanfaatannya. Sebagai contoh nih, di tahun pertama laporan laba rugi atau net income dari bisnis kamu akan terlihat sangat kecil banget atau understate istilahnya. Di tahun-tahun berikutnya akan terlihat sangat besar gitu ya, atau overstate. Nah, di sini letaknya fungsi dari beban penyusutan. Beban penyusutan yang kamu sebar setiap bulannya akan membuat laporan keuangan kamu akan lebih menggambarkan kondisi sebenarnya. Oke, kemudian terkait dengan umur nih. Ada dua umur yang kadang orang masih ketuker gitu ya. Ada yang namanya umur fisik, ada yang namanya umur ekonomis. Kadang-kadang pemilik bisnis pasti ketuker nih dengan dua istilah umur ini. Pertama, kita bahas dulu umur fisik. Umur fisik adalah berapa lama fisik aset itu dapat bertahan dan dapat dimanfaatkan gitu ya. Sebagai contoh, motor ya mungkin bisa 15 tahun, mungkin bisa bertahan. Mobil mungkin bisa 20 tahun gitu ya untuk bertahan dan masih berfungsi gitu ya. Fisiknya masih ada. Nah, kedua ada yang namanya umur ekonomis. Nah, umur ekonomis ini adalah berapa lama sebuah aset itu dapat menghasilkan atau memberikan manfaat ekonomis buat bisnis kamu. Dan lazimnya biasanya lebih pendek daripada umur fisiknya. Mungkin kayak 3 sampai 5 tahun sampai 10 tahun gitu ya. Nah, karena berbeda nih antara umur fisik dan umur ekonomis, makanya standar akuntansi itu mengatur untuk standar untuk umur ekonomis. Sebagai contoh, gedung bangunan itu biasanya 20 sampai 40 tahun. Kemudian untuk kendaraan itu biasanya kurang lebih sekitar 4 sampai 8 tahun. Kemudian alat elektronik itu biasanya 2 sampai 3 tahun. Kemudian untuk mesin dan alat kerja itu biasanya 5 sampai 10 tahun. Nah, tapi bagusnya kamu bikinkan aturan internal di perusahaan kamu untuk gedung bangunan sekian, elektronik sekian, kendaraan sekian. Itu kamu bikin aja aturannya di internal, kamu sepakati, kemudian mengacu dengan standar akuntansi yang ada. Oke, pertanyaan berikutnya adalah keuntungannya apa sih kalau seandainya saya mencatat beban penyusutan ini gitu ya? Kenapa sih harus repot-repot? Saya tuh masih UMKM, apalagi bisnis kamu menengah, apalagi yang sudah besar gitu ya. Kita akan bahas apa keuntungannya dalam mencatat beban penyusutan. Yang pertama adalah laporan laba rugi kamu tuh lebih realistis karena lebih menggambarkan kondisi sebenarnya gitu ya. Dan yang kedua adalah laporan keuangan kamu lebih dapat dipercaya. Sebagai contoh dari pihak ketiga, baik itu bank, koperasi, kemudian calon investor gitu ya, lebih dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah kamu akan lebih presisi dalam membuat rencana di masa depan. Sebagai contoh, kamu akan lebih tahu gitu ya, lebih dini untuk tahu kapan sih saya harus melakukan investasi ulang. Ini umur aset saya akan habis di tahun sekian gitu ya. Artinya saya harus mempersiapkan cash flow untuk membeli aset lagi di tahun berikutnya. Itu 3 keuntungan kenapa kamu harus mencatat beban penyusutan. Oke, kita akan masuk lagi lebih dalam gitu ya tentang bagaimana cara menghitung beban penyusutan. Pertama, saya akan jelaskan teorinya dulu nih. Secara teori, ada kurang lebih 4 teori untuk menghitung beban penyusutan. Tapi kita endingnya nanti pakai yang paling gampang gitu ya. Oke ya, teori yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line. Nah, ini tadi yang saya bilang paling gampang. Yaitu umur aset, misalkan tadi kamu tetapkan umurnya adalah 4 tahun. Dibagi aja dengan nilainya. Oh, sorry, kebalik. Nilai aset dibagi dengan umurnya gitu ya. Tadi 20 juta dibagi dengan 4 tahun. Nanti ketemu nih berapa penyusutan per tahunnya. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua ada namanya saldo menurun atau declining balance method, yaitu penyusutannya itu besar dulu di awal, nanti mengecil setiap tahunnya gitu ya, di tahun-tahun berikutnya. Itu teori kedua. Teori yang ketiga ada yang namanya metode unit produksi atau unit production cost. Jadi ini penyusutannya berdasarkan dengan nilai yang terpakai. Jadi misalkan kamu pakainya tahun ini sekian persen, ya disusurkan sekian persen. Tahun berikutnya sekian persen, disusurkan lagi sekian persen. Jadi tergantung dengan berapa besar pemakaian kamu terhadap aset itu. Yang keempat ada namanya metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit gitu ya. Ini hampir mirip dengan
yang saldo menurun tadi, beban penyusutannya itu besar di awal dan mengecilnya itu sesuai dengan ada perhitungannya gitu ya. Nah, kita abaikan teori yang tiga deh, dua, tiga, empat kita abaikan. Kita pakai teori yang pertama, nah yaitu straight line method, di mana teori ini yang paling sering dan paling lazim digunakan di Indonesia gitu ya. Sebagai contoh tadi, kamu punya aset 20 juta atau 400 juta gitu ya, kamu tinggal bagi aja tahunnya berapa, 4 tahun, sehingga ketemulah nanti beban penyusutan per tahun, kemudian dibagi 12 bulan, ketemulah beban penyusutan per bulannya. Begitu. Oke, buat kamu yang masih bingung bagaimana cara menghitung beban penyusutan gitu ya, kami sudah buatkan sebuah format Excel, di mana format Excel ini adalah sebuah format laporan keuangan secara utuh. Dan di dalam laporan keuangan ini, kita sudah buatkan menu untuk menghitung beban penyusutan. Dan dia sudah langsung nyambung dengan pembelian asetnya. Seperti yang kita sudah jelaskan di awal, bahwa ketika kamu membeli sebuah aset, dia masuk dulu ke neraca. Baru nanti masuk ke beban melalui beban penyusutan. Nah, kita contohkan nih, bagaimana format Excel ini akan membantu kamu dalam menghitung beban penyusutan. Oke, kita akan masuk ke menu yang namanya input pembelian aset. Kita klik input pembelian aset. Kamu akan menemukan tampilan seperti ini. Kita akan cobakan dulu pembelian aset yang agak besar gitu ya. Kita input tanggalnya Agustus 18 2025, kemudian jenis transaksinya. Kita pilih input pembelian aset transfer jika kamu bayarkan pakai transfer gitu ya. Kemudian kita pilih akunnya, yaitu gedung bangunan. Misalkan pembelian ruko halaman XX gitu ya. Nilainya misalkan 2 miliar, 2E9. Oke, kita submit. Ini contoh yang pertama. Kita berikan langsung contoh kedua gitu ya, untuk yang umurnya lebih pendek, yaitu mungkin pembelian kendaraan bermotor gitu ya. Kita ulangi, Agustus tanggal 18 2025, jenis transaksinya kita pilih misalkan pembelian aset secara transfer, kemudian jenis akunnya, jenis asetnya kita pilih kendaraan bermotor, misalkan pembelian mobil operasional, taruhlah nilainya 250 juta gitu ya, 250E6, kita enter dan kita submit. Oke, setelah kamu submit, dia akan pergi ke dua menu, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca dan laporan daftar aset. Kita intip dulu di laporan neraca. Kita lihat, akan terlihat di sini ada dua pembelian aset, yaitu 2 miliar di gedung bangunan, kemudian 250 juta di kendaraan bermotor. Kita lihat di laporan daftar aset. Nah, di sini akan terlihat nih, ada dua aset, yaitu gedung bangunan, kemudian kendaraan bermotor, nilai pembeliannya 2 miliar dan 250 juta, otomatis juga akan kamu dapat lihat umur asetnya, yaitu 40 tahun untuk gedung bangunan dan 4 tahun untuk kendaraan bermotor. Di sisi kanannya, kamu juga akan bisa langsung lihat nih penyusutan per bulan, yaitu untuk gedung bangunan 4,1 juta, kemudian untuk kendaraan bermotor 5,2 juta per bulannya gitu ya. Di kolom kanannya lagi dapat kamu lihat ini akan berakhir atau habis umur ekonomisnya di tahun keberapa, yaitu untuk gedung bangunan akan habis di 17 Agustus 2065. Kemudian untuk yang kendaraan bermotor 17 Agustus 2029. Secara otomatis. Ini transaksi pertama untuk input pembelian asetnya. Nah, baru setiap bulannya kamu harus input yang namanya input beban penyusutan. Kamu harus pergi ke menu yang di atas, yang di sini input beban penyusutan. Kita klik. Nah, setiap bulan kamu harus lakukan input transaksi beban penyusutan. Sebagai contoh, sekarang adalah bulan Agustus gitu ya. Kita klik nih, hari ini di akhir bulan misalkan tanggal 29 Agustus kamu melakukan closing gitu ya. Kita contohkan hari ini adalah 29 Agustus. Agustus 29 2025. Nah, kamu lihat di sini bulannya masih Januari, end of month-nya masih error gitu ya, totalnya masih kosong. Ketika kita enter, ini akan otomatis terisi sejumlah nilai penyusutan dari aset kamu. Kita enter. Nah, kamu bisa lihat di sini. Penyusutan kamu di bulan Agustus adalah 9.300.000. Ini dari mana? Yaitu dari total penyusutan aset kamu per bulan. Tadi kita intip di sini. Nah, ini.
Ini nilainya adalah 9,3. Sudah sama. Setelah itu kita kembali, kita submit. Setelah submit, perginya kemana? Perginya baru masuk ke laporan laba rugi, menjadi beban penyusutan. Kita klik laporan laba rugi. Nah, di sini kamu bisa lihat ada penambahan beban penyusutan di bulan Agustus sebesar 9,3. Begitu untuk format Excel yang sudah kita siapkan yang mempermudah kamu untuk menghitung beban penyusutan, dan tidak hanya itu, juga komplit untuk pelaporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi. Oke, itu aja buat hari ini. Sudah cukup lengkap juga kita bahas, plus juga kita sudah tunjukkan demonya gitu ya, bagaimana menghitung beban penyusutan. Mudah-mudahan ini juga membantu teman-teman selangkah lebih maju dan selangkah lebih baik lagi untuk bisnisnya, baik itu dari pengelolaan bisnisnya dan juga pengelolaan laporan keuangannya. Terima kasih banyak dan thank you banget sekali lagi buat teman-teman yang selalu dukung YouTube channel Propreneur dengan selalu komen, like, and subscribe. Bye-bye!